Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Hernanda Octavian. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya, Bob Channel. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, silahkan like, silahkan komen di video-video saya. Di sini hari ini saya akan melakukan wawancara, yang dimana wawancara ini saya lakukan di salah satu SD di Surabaya, yaitu lebih tepatnya di SD Lakesantri 2. Oke, wawancara kali ini ditemani oleh narasumber hebat kita, yaitu Bu Wahyu, yang beliau mengajar P5 di tingkat kelas rendah, yaitu kelas 1, dimana di kelas 1 ini beliau mengajarkan anak kelas 1 bagaimana cara pemanfaatan barang-barang bekas seperti kain flanel yang sudah tidak terpakai dan botol-botol bekas, sehingga bisa dijadikan menjadi boneka yang memiliki nilai jual sehingga bisa dimanfaatkan kembali dan bisa berguna. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita tonton video wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri, Bu, dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Pendidikan, program studinya Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan sedikit mewawancara Ibu tentang program P5 di pendidikan di sekolahan dasar ya, Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, bisa dijelaskan Ibu apa sih program P5 itu? Yang menuntut anak untuk membuat sebuah program tergantung dari tema yang diambil di kelasnya masing-masing. Kalau kelas saya kelas 1 kan tentang pendidikan keluarga, jadi anak-anak itu membuat program tentang keragaman baju adat yang memakai baju adat terserah siswanya mau pakai baju adat mana yang jelas mereka yang memakai baju dari kain flanel, terus kan kalau untuk bajunya bisa dari kain cacat, Persiapan sebelum menjalankan penguatan profil bahasa Pancasila dalam kegiatan kelas belajar. ketika Iya. pertama kan kita mengenalkan apa itu pendidikan terus ada tahapannya, terus tadi itu masuk ke praktek Biasanya itu dalam melaksanakan kegiatan P5 di sekolah kan apa menggunakan modul proyek yang spesifik atau khusus? kalau saya tidak khusus karena dari kelas 1 jadi yang jelas anak-anak itu tahu maksud dan tujuan itu. Apakah proyek P5 memiliki konteks yang relevan dengan kehidupan nyata bagi siswa? Iya, kalau tentang pendidikan kita anak-anak jadi mengenal kayak macam-macam baju adat yang ada di Indonesia. Biasanya apa hal utama atau dasar kegiatan pada mata pelajaran ini? Dasarnya mereka membuat sebuah produk dari tema yang ditentukan dari kelasnya. Kalau ya itu tadi, kalau saya dari pendidikan anak membuat boneka dari kain flanel dan untuk bajunya dari kain baja, mengolah limbah yang ada menjadi sebuah produk yang mempunyai nilai dan nilai jual.
Terus menurut Ibu bagaimana cara efektif untuk mengajarkan siswa dalam menerapkan dimensi kelima ini? Sebetulnya kita memberikan materi kepada anak bahan apa saja yang bisa diolah menjadi sebuah program yang dimiliki. Nah, setelah itu nanti anak-anak mengumpulkan. Kita tidak langsung hari itu kita bikin boneka, enggak. Ada tahapannya. Pertama mengenal boneka kan anggap saja orang ya. Jadi kita mengenalkan dulu anggota tubuh kepada anak. Ini yang pertama. Setelah itu nanti mereka membuat sketsa untuk bonekanya. Jadi kan tidak langsung. Jadi ada setiap minggu itu ada kegiatan dari tahapan-tahapan itu sampai di akhir bulan ini produknya harus dikerjakan. Jadi itu mengerjakannya di sekolah. Di sekolah. Kalau wajib di sekolah. Iya, di sekolah. Kalau untuk penyelesaian finishingnya belum tahu. Nanti kan bisa dipelajari. Kalau dari awal mereka di sekolah dari sketsa, building sketsa, terus menembak kain flanelnya, menjahitnya. Jadi itu juga mengajarkan siswa untuk kayak kedisiplinan dan kemandirian Ya, mandiri. Terus dari kegiatan kelima itu faktor apa yang bisa mempengaruhi kemandirian dari siswa? Faktor. Iya. Jadi anak-anak itu tidak kan kalau dari mereka kan terbiasa apa-apa orang tua. Iya. Kalau sudah kelas 1 kan mereka harus lepas. Oh, Dari menyiapkan barang, dia kan harus mandiri seperti dia mengingat besok kelima disuruh bawa apa saja. Dia kan harus mengingat itu, dia harus mandiri. Terus saat belajar menjahit kan dia harus bisa. oh berarti kelas 1 sudah belajarkan soal kayak menjahit. Iya, kan itu kan harus paling tidak kan mereka sudah belajar memasukkan jarum, menangkap jarum, terus cara menusuk itu dan tajam harus kan. Dari kegiatan kelima itu kan tentang pembuatan boneka itu apa ada kaitannya dengan ilmu keimanan takwaan yang berjalan di sekolah ini? Ada sangat pautnya atau tidak? Apa beda konsep lagi dari guru-guru tingkat lain? Agama ya. Iya. Yang memberikan secara Terus bagaimana Ibu dalam mengartikan konsep kreativitas dalam konteks pembelajaran kelima di kakak santri kreativitasnya. Iya. Bisa sih tidak membuat mereka bisa membayar, tapi kan sebelum melakukan kelima sebelum pembelajaran kan di awal kan kita sudah sama kira kita bisa menjual sama misalkan boneka kita ada yang ada yang dikasih ukuran bonekanya pun sama harus sama.
Jadi untuk sketsanya di awal itu mereka dan semua itu katanya harus datang dari terus barang sisa misalkan di rumah 5 bulan hapus nah itu kan bisa di situ ada baju yang nggak dipakai khusus yang punya kan nggak semua kalau yang dari harus dijual ada yang mereka buat kita sendiri Lalu bagaimana ibu cara mengukur kreativitas anak? Kan setiap anak kan beda-beda ya. Ada yang bilang kreatifnya kayak sekali dikasih botol, ini botol bisa buat apa? Kadang ada anak yang langsung oh iya itu bisa dibuat ini, bisa dibuat balik-balik dan bagaimana ibu cara mengukur kreativitas anak dalam pembelajaran? Kita mulai bukan dari cepat-cepatan dia membuat karena anak kan punya imajinasi sendiri tapi susah untuk mengungkapkan aku pengen ini misalkan dari kalau kita pengen bikin robot ya kan kreatif cuma bayangkan dia yang punya akan masih susah lagi kita nilainya proyek itu sudah selesai kan kalau anak kelas 1 kan masih susah dia mengungkapkan idenya itu masih ngomong itu mereka kesusahan kita menilainya itu dari hasil proyek ini. Lalu dukungan ibu tentang anak yang kayak kesulitan dalam pembelajaran ini bagaimana? Kita bantu misalkan kan nggak semua anak bisa menggunting lurus sesuai garis jadi kita ajari banyak menggunakan gambar di pelajaran dari pelajaran bahasa Indonesia kita juga ada mereka belajar cara mengguntingnya benar sesuai garisnya pelan-pelan memang mengambil pelan-pelan makanya kan kelima kan waktunya tidaknya 1-2 hari ini kan 1 semester sekali bikin kalau di sini jadi ada sekitar 4 sampai 5 bulan setiap itu kan kita jadwal kita kan 2 kali kelasan dan kita 2 jam 2 CP 35 menit kalau 70 menit seminggu itu berarti ada 140 menit kita kan aja lumayan ada prosesnya nggak cukup kita kasih kertas kasih pena kan enggak dari apa itu mereka sekali ditulis sendiri ini gitu ada tahapannya setelah mereka mengenal kita kenapa di sini sampah yang bisa diolah ini sampah gini ini membuat kolase dari daun-daunan bukan lagi ya terus besoknya lagi kolase dari plastik jadi kan kita kan aku kan mengenal tidak tiba-tiba mereka membuat itu sketsa kita samakan ukurannya mereka menggunting terus mereka mencetak di kertas di kain panelnya gunting lagi dan mereka mencoba lagi ada yang tangannya digunting tapi kan mereka mencoba lagi nah kejaruk secara menusuk itu dan tajam harus lagi dari kegiatan kelima itu tentang hubungan itu apa ada kaitannya dengan ilmu keimanan takwaan yang berjalan di sekolah ini ada sangat pautnya atau tidak apa beda konsep lagi dari dua tingkat lain agama ya iya
bajunya kan ya Iya. pasti kan ya anak kalau misalnya jadi kan yang memberikan sedikit secara Terus selanjutnya, terus bagaimana Ibu dalam mengartikan konsep kreativitas dalam konteks pembelajaran kelima di kata santri Tua? kreativitasnya Iya. bisa sih tidak memulai ketika bisa mulai tapi kan sebelum melakukan kelima sebelum pembelajaran kan di awal kan harus semua karya saya itu sama kita bisa menjual sama misalkan gunakan kita yang ada yang dikasih ada yang aneka ragam hanya satu ukuran bonekanya pun sama harus sama. Jadi untuk sketsanya di awal itu ukurannya seperti misalnya di rumah bagus bisa di sini ada semua kalau yang tadi ada yang mereka buat Bagaimana Ibu cara mengukur kreativitas anak? Kan setiap anak kan beda-beda. Ada yang kreatifnya kayak sekali dikasih foto, ini foto bisa buat apa? Kadang ada anak yang langsung oh iya itu bisa dibuat ini, bisa dibuat balik-balik. Dan bagaimana Ibu cara mengukur kreativitas anak dalam belajar? kita bukan dari cepat-cepatan dia karena anak kan punya imajinasi sendiri tapi susah untuk makan aku pengen ini misalkan bikin rokok cuma bayangannya yang punya anak kan masih susah lagi kamu proyek itu sudah selesai kalau anak-anak masih susah mengungkapkan idenya itu masih ngomong itu mereka kesusahan kita mulainya itu dari hasil proyek lalu dokumen Ibu tentang anak yang kayak kesulitan dalam pembelajaran kelima ini bagaimana? kita nanti misalkan kan tidak semua anak bisa mendukung lulus sesuai dengan kita ajari yang menggunakan sedikit pelajaran juga ada mereka belajar guru yang sesuai pelan-pelan kelima kan waktunya tidaknya 1 hari waktunya 1 jam sekali bikin produk di sini jadi ada sekitar 4 sampai 5 bulan setiap itu kan
JP sebelum berarti ada 150 ada prosesnya nggak cukup kita kasih kertas ngasih ini kan tidak dari apa itu ini ada tahapannya sampai mereka mengenal kita kenapa ini siapa yang bisa diolah, ini siapa ini laser dari daunan bukan lagi ya terus besoknya lagi kolase dari plastik jadi kan kita kan apa kan tidak tiba-tiba mereka membuat itu mereka mencetak di kertas di kain panelnya gunting lagi kan mereka mencetak ya ada yang tangannya gunting Berarti itu semua kayak alat-alat dan itu semua masing-masing semua siswa masing-masing tahu sendiri. Terus kalau untuk berarti setiap minggunya itu dilakukan evaluasi ya, Bia? Terus nanti selanjutnya kita kasih lagi tugas cara membuat sampah. Jadi sampah ini bersamaan. Terus kemudiannya lagi kita membuat kreasi apa sih perbedaan dari sampah organik itu apa yang bisa diproses jadi sebuah apa kolase bahkan bisa jadi sebuah karya ya kan dan selanjutnya lagi kita dari mereka makan jajan kecil tapi kan itu sampahnya kecil karena ya menerangkan itu semuanya pribadi itu bikin problem. Nah ya Bu, badannya sudah cukup pertanyaannya. Terima kasih atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, ada kesalahan katanya dari Ibu dengan yang tadi tugasnya juga ya itu Kan di karena dari satu kan tidak ada dua satu makanya sih dia masyarakat sudah terwakilan dua satu ya tinggal bisa di dua nih. Oh, jadi itu kamu di kelas 1 ya? Oh, jadi sekarang itu ya, tapi juga harus bisa mengampu semua mata pelajaran yang bisa kelas kan harus mengambil semua pelajaran kecuali kalau dulu di program diskon ini yang berkaitan dengan budaya-budaya itu sudah dari apa? Kalau untuk tari remo kita hari Rabu pagi semua anak menari remo di lapangan dan budaya Jawa Timur kan
Ekskul itu kan banyak sampai nanti Kalau kegiatan yang berkaitan dengan ketakwaan dalam agama itu setiap pagi sebelum belajar kita Asmaul Husna, terus nanti untuk kelas ini kelas Tuhan, terus nanti jam 12 suatu jam. dan untuk merawat lingkungan sekitar sini apakah ini sudah bebas dari sama kelas atau bagaimana? Jadi ganti itu Nanti memang sudah pasti tidak boleh pakai plastik. Jadi kalau nanti jualannya mereka pakai gelas yang bisa digunakan untuk ulang tidak sekali-kali. Untuk jajanannya itu menggunakan daun pisang. kalau untuk awal-awalnya sendiri kan kayak gelas ada yang tadi saya lihat ada yang ngomong itu apakah bawa sendiri dari rumah atau bisa dengan kantin ya? Terus yang seminggu sekali mereka mau pulang dengan plastik nanti pulang di sekolah. Kalau di sekolah mereka nanti nggak boleh minuman plastik itu kita boleh sampah. Terus nanti setiap seminggu dua kali Jadi kayak kerja bakti semua keluarga dengan sekolahnya. terus bagi atas satu apa kelas Terima kasih banyak. Saya ucapkan semoga bermanfaat. Kalau begitu kita tutup podcastnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman hasil wawancaranya? Informasinya sangat menarik bukan? Untuk kalian semua silakan disimak, diperhatikan, dicermati lagi informasi yang telah didapat dari hasil wawancara. Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah kita harus bisa menguasai program P5 untuk mendidik anak didik kita atau peserta didik, terutama dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, hingga kelas 5, kelas 6. Kita harus mengetahui tingkatan-tingkatan yang tepat atau tema-tema yang sesuai dengan mereka. Dengan itu kita bisa mengimplementasikan program P5 dengan benar dan tepat, sehingga murid-murid atau siswa-siswa dapat memahami bagaimana sistem P5 tersebut. Pelajaran siswa agar siswa dapat memahami bagaimana metode belajar yang tepat dan mereka bisa enjoy dalam melakukan pembelajarannya. Untuk kalian semua tonton terus video-video dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, komen, subscribe dari kalian sangat bermanfaat untuk saya untuk bisa membuat video-video yang lebih menarik lagi dan informatif. Nantikan semua video saya di channel YouTube saya. Jangan lupa Bob Channel. Silahkan di subscribe agar kalau saya mengupload video baru kalian mendapat notifikasi tersebut.